Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Ghifari dari tim advokasi untuk demokrasi, juga dari Amar Law Firm, bagian dari TAUD. Saya ingin menambahkan Bapak Pimpinan. Pertama, ada temuan atau ada dugaan keterlibatan sipil dalam peristiwa ini ataupun dalam tindak pidana ini. Sehingga tadi ketika dipaparkan oleh perwakilan dari kepolisian, oleh Pak Dir, bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke TNI, kami terus terang merasa sangat kecewa. Seharusnya kasus ini terus berjalan dan diusut di peradilan umum atau setidaknya koneksitas. Karena ada dugaan orang sipil juga yang terlibat. Dan kalau kita pakai KUHP yang baru, pasal 70 ayat 1 ayat 2, di ayat 2 dikatakan kalau unsur kerugiannya ada di pihak militer itu diserahkan ke militer jika ada dua aktor yang berada di peradilan umum ataupun peradilan militer. Kalau kita tafsirkan secara kontrario, justru di sini yang dirugikan adalah sipil, sehingga kasus ini harusnya dibawa ke ranah peradilan umum ataupun ke ranah sipil. Saya ingin menambahkan juga Bapak Pimpinan, dari mana datang 16 orang yang diduga pelaku lapangan dalam kasus ini. Jadi TAUD tidak hanya berdasarkan media, tidak hanya berdasarkan informasi dari pihak tertentu, tapi kami melakukan investigasi sendiri. Kemudian kami menelusuri setidaknya 37 CCTV dengan segala keterbatasan kami. Di situ kami melihat ada setidaknya 19 orang yang dicurigai, tapi kami yakin betul 16 orang ini adalah pelaku. Dari mana kami yakini betul 16 orang itu adalah pelaku? Satu, dia berada sekitar TKP ataupun lokasi Andri berada sebelum di TKP. Kemudian yang kedua, orang tersebut berada di frame ataupun CCTV pada waktu yang bersamaan atau berada di setidaknya dua CCTV. Misalnya, jika pelakunya itu berada ataupun yang kita duga pelaku berada di sekitar pom bensin, ternyata dia juga ada di CCTV bersama pelaku lapangan di sekitar Eijkman ataupun Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kami menyesuaikan beberapa CCTV dan melihat, membandingkan ternyata orang-orang ini berkoordinasi. Ternyata orang-orang ini berada pada satu titik yang sama. Ternyata orang-orang ini memberikan signal satu sama lain. Sehingga kami terus terang merasa heran, kenapa sampai hari ini 2 orang saja yang dianggap pelaku oleh pihak kepolisian dan hanya 4 orang oleh Puspom. Dan sejak awal ini sangat tertutup, sehingga kami sangat mendesak ini ada TGPF. 4 orang yang diumumkan oleh pihak Puspom itu juga tidak pernah diumumkan siapa namanya, tidak pernah diumumkan wajahnya seperti apa. Jadi ada pelanggaran azas equality before the law gitu. Kalau orang sipil itu dipajang di depan media, dipajang di depan publik bahwa inilah pelakunya. Kemudian kita bisa mengkonfirmasi, oh benar, ini pelakunya, atau kita bisa mengkonfirmasi kepada saksi ataupun korban bahwa inilah pelakunya. Tapi dalam kasus ini sangat tertutup. Hebohnya kasus ini luar biasa, tapi sangat tertutup, Bapak Pimpinan. Jadi kami berharap ini bukan akhir dari segala proses ketika kepolisian sudah melimpahkan ke TNI, tapi juga mohon dievaluasi kembali dan tetap dilanjutkan. Sampai setidaknya berarti ada 16 orang yang harus diproses secara hukum plus aktor-aktor intelektual, pendana, ataupun orang di belakang operasi intelijen ini. Begitu pimpinan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi?